Selamat datang kembali di channel Improve from Within bersamaku Sen Paulus. Dan kali ini di video ini aku mau ngejelasin bongkar total pokoknya tentang Law of Attraction yang benar. Apa itu Law of Attraction? Ya kalian bisa carilah penjelasannya. Law of Attraction di internet itu banyak banget sebenarnya. Intinya adalah kayak like attracts like. Apa yang kita pikirkan itu akan menarik apa yang kita dapatkan. Gitu. Tapi banyak yang salah miskonsepsi, banyak yang salah mengartikan Law of Attraction bahwa kita cuma mikir mulu. Kita pikirin aja. Ketika kita mikirin sesuatu gitu ya, terus-terusan itu kita bakal dapat, langsung dapat gitu. Nggak gitu. Tapi kesalahan ini adalah berasal dari bukunya The Secret-nya Rhonda Byrne. Oke. Bukunya The Secret itu buku udah booming banget, terkenal, dan bahkan sampai sekarang masih banyak orang yang nyari, banyak yang beli. Oke. Yang intinya adalah di buku itu untuk mengaktifkan Law of Attraction, mengaktifkan itu kita melakukan 3 step, yaitu ask, bertanya atau meminta, believe, meyakini, dan receive, menerima. 3 step itu sebenarnya nggak salah, cuman ada yang kurang satu, yaitu action, melakukan tindakan. Nah, as ini kan meminta ya kan, kita itu cuman disuruh fokus doang kok, kita tuh maunya apa sih gitu. As itu kita minta gitu. Oke, aku minta mobil. As, aku ingin mobil. Lalu believe itu meyakini apa? Meyakini bahwa kita sudah punya mobil itu, ya kan. Jadi ketika kita mikir, oke, aku tuh pengen mobil. Oke, terus aku merasakan, meyakini bahwa oke, mobilnya udah aku dapat. Oh gini rasanya toh, ya kan. Terus receive, menerima, yang artinya adalah pasrah, ikhlas, surrender, nggak usah dipikirin lagi, ya kan, nggak usah dipikir lagi. Kesalahannya apa? Yang ada tindakannya gitu, nggak ada step berikutnya, itu bertindak. Nah, kalau aku nangkepnya ketika aku membaca beberapa buku tentang Law of Attraction, tindakan ini adalah tindakan yang terinspirasi. Tindakan yang terinspirasi itu seperti apa? Misal, kan kita udah ask, believe, receive ya kan. Kita udah minta, aku pengen mobil. Kita udah meyakini bahwa kita udah punya mobil. Yang artinya itu adalah abundance mindset. Nah, tindakan yang terinspirasi itu tindakan yang mengarah ke apa yang kita inginkan, gitu. Contoh, misalnya kita pengen mobil, terus kita merasakan punya mobil. Kita sudah merasakan kita sudah punya mobil, ya kan. Habis itu let go, lepas, biarin. Kita ngelakuin apa kewajiban kita gitu selama kita di hidup ya, selama kita hidup lah, apakah kita kerja, kita ngelakuin bisnis ya, apapun, kita ngomong anak atau kita bersosial gitu. Tindakan yang terinspirasi adalah itu ada waktunya, kadang cepat kadang lambat. Jadi terinspirasi itu kayak tiba-tiba gini, set, gitu, kayak oke, aku apa ya, sulit dijelaskan, tapi tindakan yang terinspirasi adalah tindakan yang sesuai intuisi. Nah, aku jelasin intuisi ini lebih sulit lagi karena nggak kelihatan gitu. Sesuai intuisi, ya contoh kayak misalnya kamu pernah nggak sih kayak ada dorongan pengen melakukan sesuatu dan itu kayak kuat banget. Ketika kamu nolak dorongan itu, kamu nggak langsung kayak aduh kurang gitu, kayak kurang gitu. Ya itu tindakan yang terinspirasi. Kayak kalau ketika kamu tidak melakukan tindakan yang terinspirasi itu bakal kepikiran terus yang harusnya kamu lakuin.
itu adalah tindakan yang sesuai jalurnya. Kalau misalnya kamu pengen sesuatu gitu, nah ini kan contohnya mobil nih, kamu pengen mobil, terus tindakan yang terinspirasinya itu akan mengarahkan ke kamu dapatin mobil. Untuk caranya kamu dapetin mobil itu dari mana, itu nggak usah dipikirin. Kan aku bilang receive, let go aja, biarkan tindakan yang menginspirasi kamu gitu, ya tindakan yang terinspirasi gitu. Ketika kamu mendapatkan tindakan yang terinspirasi, kamu udah di jalur yang tepat kok sebenarnya. Dan lagi ya nih, untuk orang yang belum percaya soal law of attraction, it's okay, nggak apa-apa. Tapi aku cuma ngasih tahu aja bahwa kayak tahap ask, believe, receive itu ada di psikologi, namanya future pacing. Itu sering dipakai di terapi. Kita suruh membayangkan kalau misalnya kita di umur sekian kita sudah mendapatkan ini, apa yang kamu rasakan. Itu kan psikologi, itu teknik terapi. Ya banyak orang yang bilang bahwa law of attraction adalah orang-orang yang belajar LOA itu halu gitu. Ya buktinya tekniknya itu juga dipakai di psikologi, dan itu nggak apa juga dong, ya kan. Tapi untuk orang yang LOA sendiri ini, jangan cuman mikir doang tapi nggak ada tindakannya, percuma gitu loh. So kadang ketika kita sudah memikirkan, kita sudah percaya bahwa apa yang kita inginkan itu sudah kita punya, abundance mindset tadi, kita harus ngelakuin tindakan gitu, tindakan yang terinspirasi, yang akan mengarahkan ke keinginan kita. Dan contoh kayak mobil tadi, kalau misalnya kamu pengen mobil gitu, dan tindakan terinspirasinya apa? Ya bisa aja ketika kamu kerja, ya kan, kamu kerja nih, kamu dapat gaji, dapat bonusan juga yang cukup untuk nyicil mobil, atau mungkin malah bisa beli cash. Atau tindakan terinspirasinya seperti kayak tiba-tiba kayak ada iklan, atau misalnya youtuber artis bikin giveaway, ngasih mobil, terus kayak kamu terdorong untuk ingin ikutan giveaway. Atau malah ketika kamu menolong orang, ya kayak kamu ada dorongan ingin menolong orang, dan orang itu ternyata ngasih kamu hadiah mobil atau jumlah uang yang sejumlah harga mobil. Kita nggak tahu, oke? Caranya untuk mendapatkan mobil itu nggak usah dipikirin. Yang penting kita action, ikutin aja, ikutin intuisi kita mau kemana tuh. Lakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya kalau misalnya kamu kerja, kalau misalnya kamu bisnis, kalau misalnya kamu ibu rumah tangga, ya kamu ngomong anak, lanjutkan aja gitu. Karena gini, kan aku percaya adanya Tuhan, dan Tuhan itu akan mendorong suatu entah itu orang atau mungkin situasi yang mengarahkan kita ke sana, ke keinginan kita gitu. So itu kan tugasnya Tuhan. Kita nggak usah mikirin mau caranya lewat mana, nggak usah dipikirin. Udah, pokoknya kamu cuman minta, yakin, abundance mindset, ya yakin bahwa kamu sudah punya. Habis itu let go, lepas, nggak usah ngarep, santuy. Oke, kuncinya law of attraction itu bukan di ask, believe-nya, tapi di receive-nya. Kita ikhlas gitu, kita pasrah, kita surrender, total surrender, kita langsung udah nggak ngarep. Kayak lagunya 5 minute gak sih? Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Semakin kamu ngasih resisten, ngasih kamu maksa gitu, kamu pengen banget tapi nggak mundur, kabur lah apa yang kamu pengen. Cewek misalnya, contoh cewek, kamu suka banget sama cewek gitu, terus kamu kejar terus, ya dia kabur lah, dia lari kan, betul nggak? So ketika kamu udah nggak ngejar,
kebanyakan cewek kayak langsung heran gitu, kenapa dia nggak ini ya, udah berhenti ya, penasaran. Oke, itu cara gampangnya lah. Cuman maksudku kita itu harus tahu kapan harus ngegas, kapan harus ngerem. Oke. Para orang-orang yang belajar LOA, pemula gitu terutama, itu cuman visualisasi afirmasi, visualisasi afirmasi, visualisasi afirmasi. Nggak berhenti gitu loh. Sedangkan tindakan yang terinspirasi itu dihasilkan dari pikiran yang tenang. Dan gimana caranya kalau misalnya kamu dapat inspirasi, kalau misalnya kamu komat kamit di pikiran sama di mulut gitu loh. Kadang kita itu harus tenang, dan seperti yang aku bilang, bahwa kamu cari deh biologi nggak tuh, biografinya orang-orang ilmuwan, para penemu gitu, para penemu ya apapun lagi, you name it, siapa tuh, Nikola Tesla, Thomas Alva Edison, terus Wright bersaudara, terus siapa lagi, mungkin Darwin, siapa lagi, banyak lah pokoknya ya. Itu mereka dapat inspirasi itu dari sebelum tidur, ngantuk, bangun tidur, ngantuk juga, kayak masih ngeliung-ngeliung gitu, ngelamun, kayak diem gitu aja, ngelamun ya, sama beribadah, meditasi, sholat, atau mungkin ketika dia flow state, itu dia flow state. Dan semua yang untuk mendapatkan inspirasi itu, kita harus ada di kondisi gelombang otak kita di alfa atau theta. Oke. Ketika kamu ngantuk sebelum tidur, bangun tidur, ngelamun, terus beribadah, ya kan, sholat, terus meditasi, terus kamu kayak ngelamun, udah ya aku bilang tadi. Oke. Itu di gelombang otaknya kita itu ada di alfa theta, dan inspirasi datang di sana. So please lah, kalau misalnya kamu udah belajar LOA nih, mumpung kamu yang lihat nonton ini ya, yang nonton video ini baru belajar LOA, jangan ngegas terus gitu loh. Kadang harus ngerem, karena emang harus ngerem gitu loh. Jadi jangan digas aja, afirmasi, visualisasi, afirmasi, visualisasi, nggak ikhlas, nggak pasrah, nggak let go. Padahal kunci dari LOA itu ya nggak ngarep gitu loh. Gimana? So segitu dulu, semoga ngebantu dan menjelaskan bagaimana cara LOA bekerja. Ya gitu aja sih. Namaku Sen Pollux. Sampai jumpa di video Improve from Within selanjutnya. Bye bye.